Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Mencari wakil rakyat. Saudara-saudara terkasih, hari-hari ini adalah musim di mana rakyat mencari wakil rakyat. Karena pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, rakyat mesti memutuskan untuk memilih wakil rakyat. Pertanyaannya, wakil rakyat macam manakah yang layak dan pantas dipilih oleh rakyat untuk duduk di gedung parlemen menyuarakan kepentingan rakyat? Ini mungkin pertanyaan yang terlalu sederhana, tetapi cukup kompleks untuk dijawab. Wakil rakyat macam manakah yang pantas dan layak untuk dipilih sebagai wakil rakyat? Saudara-saudara, parlemen dari kata dasar parler itu bahasa Prancis yang artinya berbicara, speak up. Jadi parlemen, gedung parlemen adalah tempat di mana orang-orang berbicara bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi berbicara untuk kepentingan rakyat. Karena itu, wakil rakyat disebut juga penyambung lidah rakyat, ya, yang bersuara atas nama rakyat demi dan untuk kepentingan rakyat. Nah, kalau kita berbicara tentang parlemen sebagai parle, kumpulan orang-orang yang harus berbicara atas nama rakyat, maka saudara-saudara, 3 tugas pokok DPRD atau 3 fungsi DPRD, ya, baik legislasi, budgeting, maupun controlling, itu selalu berkaitan dengan tugas DPRD untuk berbicara. Anda bisa bayangkan, kalau kita memiliki wakil rakyat, ya, yang tidak cakap berbicara tentang legislasi, yang tidak cakap berbicara tentang budgeting, dan yang tidak cakap berbicara tentang controlling, bagaimanakah wakil rakyat bekerja untuk rakyat kalau dia tidak berani berbicara, kalau dia tidak cakap berbicara, kalau dia tidak punya kemampuan untuk berbicara? Ini menjadi titik krusial. Karena itu memang yang paling penting dari seorang wakil rakyat adalah keberaniannya untuk berbicara untuk dan atas nama kepentingan rakyat. Nah, ini memang menjadi tanggung jawab rakyat, ya. Sebagai pemilih, rakyat mesti memilah lalu memilih wakil rakyat macam manakah yang memang pantas dan layak untuk dipilih. Berbicara sebagai wakil rakyat itu bukan asal bicara atau bukan bicara asal-asalan, bukan asal omong atau omong asal-asalan. Berbicara sebagai wakil rakyat adalah berbicara yang berkualitas, berbicara yang berbobot. Karena itu, supaya bisa berbicara berkualitas, supaya bisa berbicara dengan berbobot, maka seorang wakil rakyat mesti memahami substansi pembicaraan. Kalau sudah paham substansi pembicaraan, maka pasti ada argumentasi-argumentasi yang dibangun, yang logis, yang rasional, yang bisa dipahami oleh orang lain. Nah, kepentingan politik di parlemen itu adalah pertarungan antara berbagai kepentingan, dan orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, yang cakap berbicara, yang memahami substansi pembicaraan adalah mereka-mereka yang akan memenangkan pertarungan kepentingan di lembaga DPRD. Hari-hari ini kita mendengar ada keluhan rakyat berkaitan dengan para wakil rakyat yang sudah dipilih tetapi tidak banyak berkontribusi untuk rakyat. Mengapa? Karena selama 5 tahun mereka lebih banyak diam, mereka jarang berbicara, mereka irit berkata-kata. Tentu dengan berbagai alasan. Ya, tetapi satu hal yang
patut untuk kita pertimbangkan adalah sudah selayaknya kita mesti memilih wakil rakyat yang bisa berbicara atas nama kepentingan rakyat. Untuk berbicara itu mudah, tetapi berbicara yang substansif, berbicara yang benar, berbicara yang logis, itu tidak mudah. Itu butuh proses, itu butuh tempaan, karena itu memang tidak sekali jadi. Ya, untuk meyakinkan pemerintah, seorang wakil rakyat perlu berbicara dengan membangun argumentasi-argumentasi yang logis, yang rasional. Untuk meyakinkan pemerintah agar program aspirasi yang diusulkan oleh wakil rakyat itu bisa didengarkan dan bisa diakomodir, maka seorang wakil rakyat mesti berbicara secara benar, logis, rasional, dengan argumentasi-argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini butuh skill, ini butuh kecakapan, tidak serta-merta sekali jadi. Karena itu, bisa kita bayangkan, kalau ada calon-calon wakil rakyat yang komunikasi bicaranya itu kurang bagus, tidak berani berbicara di depan publik, ya, kurang memahami substansi pembicaraan, susah membangun argumentasi-argumentasi yang logis dan rasional, lalu dipilih menjadi wakil rakyat. Apa yang mau kita harapkan dari wakil rakyat semacam itu? Karena itu tidak heran jika ada wakil rakyat yang memang selama 5 tahun lebih banyak diam, lebih banyak irit berkata-kata, karena memang mereka tidak punya bakal yang cukup untuk berbicara di hadapan umum. Mereka tidak punya bakal yang cukup untuk bernarasi di depan eksekutif. Mereka tidak punya kemampuan yang cukup dan cakap untuk meyakinkan pemerintah bagaimana menggolkan aspirasi atau harapan publik. Saudara-saudara, sekarang keputusan ada di tangan Anda. Wakil rakyat macam manakah yang Anda pilih di 14 Februari 2024 nanti? Itu adalah keputusan Anda. Tetapi karena parlemen adalah tempat orang mesti berbicara, orang harus berbicara, dan orang berani berbicara, maka saya berharap Anda semua memilih orang yang cakap berbicara, orang yang paham substansi pembicaraan, dan orang yang cerdas mewakili Anda di DPRD. Ya, ini pekerjaan rumah untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan perspektif kecil ini. Selamat berpikir, selamat memilah-milah, dan pada akhirnya selamat menentukan pilihan di 14 Februari 2024. Terima kasih, salam sehat, dan Tuhan memberkati.